Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sore ini insya Allah berjalan lancar. Komunitas Asah Mimpi mau menyampaikan skema terbaru UTBK tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Usman Sambiri sebagai Ketua Komunitas Asah Mimpi dan juga menyambi pekerjaan sebagai dosen di Universitas Khairun Ternate. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Bapak Usman untuk memulai. Bismillah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi mungkin tidak usah panggil Bapak ya, biar lebih mudah lah. Karena saya belum tua-tua amat lah. Oke, jadi kali ini kita akan berbicara tentang tema kita hari ini ya. Sudah siapkah? Ini siapkah ya? Ini sudah siapkah menghadapi UTBK 2023? Namun sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Jadi ini nama saya Usman Sambiri. Ya, kebetulan saya juga ketua komunitas Samimpi dan seperti yang bilang moderator tadi, kesibukan sebagai selain sebagai ketua ya, sebagai dosen di salah satu universitas di Maluku Utara, tepatnya di Universitas Khairul. Oke, jadi eh, ini mungkin yang menjadi pertanyaan buat adik-adik semua, teman-teman semua, seberapa siapkah diri kalian menghadapi UTBK 2023? Sementara kita tahu di 2023 ini ada kebijakan baru terkait pelaksanaan UTBK. Oke, sebelum kita kita lihat slide berikutnya ya. Oke, itu di bawah aja lah. Sudah siapkah saya menghadapi UTBK 2023? Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman sendiri. Tes UTBK itu kan dilaksanakan jadi ada dua gelombang. Gelombang pertama dari tanggal 8 Mei sampai sekitar tanggal 14 Mei. Kemudian gelombang kedua itu dari tanggal 14 sampai tanggal 28 Mei. Jadi ada dua pekan untuk pelaksanaan. Kalau kita hitung-hitung, masyarakat tersisa sekitar 2 bulan 10 hari untuk menghadapi tes UTBK ini. Ya, jadi kemudian berikutnya adalah apa yang harus saya persiapkan. Ya, itu yang menjadi, kalau tadi kita bertanya, sudah siapkah saya menghadapi UTBK 2023? Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus saya persiapkan agar diri saya kemudian siap menghadapi UTBK itu. Ya, karena kita tahu UTBK itu kan ribuan orang yang bakalan mendaftar. Jadi itu adalah seleksi nasional untuk masuk di sebuah perguruan tinggi untuk jalur tes tertulis. Ya, nanti kita lihat. Sekarang apa yang harus dipersiapkan? Kita lihat. Nah, yang pertama adalah hal yang perlu teman-teman persiapkan adalah ini, memilih program studi atau jurusan. Ini hal yang menurut saya terkadang sangat penting. Eh, Terkadang misalnya beberapa teman-teman kalian, saya nggak tahu, tapi yang pernah ketika saya SMA dulu tuh sudah cukup lama, 2011 saya pikir 12 tahun 12 tahun yang lalu. Terkadang belum sampai hari ini, bahkan besoknya mau ujian atau bahkan mendekati pendaftaran UTBK, belum menentukan jurusan apa yang akan ia pilih. Jadi itu menjadi problem. Padahal itu salah satu unsur atau salah satu hal yang perlu kita persiapkan sebelum menghadapi UTBK. Kita harus tahu dulu jurusan apa yang kita pilih, program studi apa yang kita pilih, kemudian di mana di kampusnya. Ya, apakah kita masuk kampus negeri atau kita langsung ke swasta saja lah, tidak usah. Karena ada beberapa orang
dia sudah tidak lagi masuk negeri karena dia mungkin ya entah satu dan lain hal, dia langsung masuk swasta, tidak mau masuk negeri lagi. Cuma dia sudah tahu juga jurusan apa yang dia pilih. Ya, ini memilih program studi atau jurusan, kita harus memilih program studi atau jurusan yang akan kita pilih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi pertimbangan ketika kita memilih program studi atau jurusan? Kalau misalnya ini buat teman-teman yang belum menentukan pilihan, karena ini sangat penting. Karena gini, sekarang ini kampus ada di mana-mana. Jadi eh, data, kalau teman-teman buka data di PDDikti, itu ada sekitar 40.000 program studi. Ada 40.000, enggak, bukan 40.000, 40.000 mahasiswa. 40.000 mahasiswa aktif yang ada di yang data PDDikti. Artinya, kalau kita salah memilih jurusan itu akan menentukan eh, pekerjaan nanti. Karena misalnya gini, program studi sangat banyak. Lapangan pekerjaannya itu sangat sedikit, ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih program studi. Karena itu sekali lagi berkaitan tentang nanti bagaimana setelah pasca studinya. Kita mau kemana setelah pasca studi, ya. Sekarang kita lihat apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih sebuah program studi. Jadi yang pertama, sini eh, ada tiga hal yang jadi apa namanya, menurut saya yang harus diperhatikan ketika kita memilih sebuah program studi. Nah, yang pertama adalah lapangan pekerjaannya. Jadi ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Apakah jurusan yang kita pilih itu memang memiliki lapangan kerja yang terbuka? Karena tidak menutup kemungkinan hari ini ketika orang kuliah tujuannya adalah ingin bekerja mendapatkan uang. Lantas misalnya kalau kita memilih program studi kemudian setelah program studi tidak ada lapangan pekerjaannya, kan sia-sia. Itu orang bilang. Karena sekali lagi hari ini adalah orientasinya ketika misalnya orang apa namanya, pasca studi adalah bekerja atau ya mungkin ada orang bilang juga membuka lapangan pekerjaan, tapi intinya adalah bekerja. Nah, ketika kita ingin bekerja maka harus ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka memilih program studi sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada itu sangat menentu. Jadi lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih sebuah program studi. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lapangan pekerjaan ini biasa akan ekuivalen atau sama dengan di mana kita akan bekerja, tempat kita bekerja. Itu akan sebenarnya akan selaras. Misalnya kalau kita ingin lapangan pekerjaan akan berbeda antara di kota dengan di daerah. Antara kota besar dengan kota-kota di pinggiran. Misalnya contohnya adalah misalnya kita lihatlah kalau misalnya Jakarta, Surabaya, Makassar itu memiliki lapangan pekerjaan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Misalnya di Ternate sini, misalnya di Kabupaten Buton, itu akan menentukan. Contoh kasus lah, saya ambil contoh kasus misalnya kayak gini. Kalau kita milih jurusan ekonomi misalnya, ekonomi atau akuntansi, ekonomi atau akuntansi lah. Eh dua, ambil akuntan saja lah. Outputnya adalah menjadi seorang akuntan. Menjadi seorang akuntan berarti audit keuangan lah. Itu misalnya biasa perkantoran. Nah, kalau misalnya di kota besar, misalnya di Jakarta, Surabaya, banyak perusahaan multinasional yang bisa kita apply di situ. Kita bisa apply, bisa daftar. Nah, kalau misalnya kita mendaftar, misalnya eh, kita milih apa namanya, jurusan akuntansi, tetapi kita ingin balik ke daerah. Saya ingin tidak mau bekerja di kota besar, saya ingin balik ke daerah. Kita lihat dulu di daerah kita. Kira-kira kalau saya memilih akuntansi, ada tidak lapangan pekerjaannya? Kalau jurusan akuntansi, misalnya di daerah ya, biasanya yang ada kalau misalnya tidak ada perusahaan, ya paling tidak itu adalah di perbankan. Kalau enggak PNS, ya kita tahu hari ini
rata-rata yang masih dibuka adalah P3K ya. PNS sudah 3 tahun terakhir, tapi tahun ini dan sejak tahun kemarin P3K. PNS eh, ya tahun-tahun ini sama tahun lalu tidak ada. Artinya lapangan pekerjaan tersedia hanya ada yang itu hanya ada menjadi pegawai bank. Nah, pegawai bank sendiri tidak buka setiap saat. Sementara jurusan itu akuntan itu sangat banyak. Hampir semua sekolah tinggi ilmu ekonomi ada, sekolah negeri ada. Artinya eh, di mana kita akan bekerja. Kalau saya ingin bekerja di daerah, misalnya balik kampung, maka kita harus memilih jurusan yang pekerjaannya ada di daerah kita. Kalau misalnya saya ingin stay di kota besar, itu it's okay. Berarti kita bisa apply di mana saja. Karena sekali lagi, di mana nanti kemudian kita akan bekerja itu akan menentukan jurusan yang kita pilih. Setelah studi kita mau kemana, apakah langsung balik ke daerah atau tetap merantau. Gitu. Itu jadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih program studi. Contoh kasusnya lain misalnya kayak gini. Kalau kita ngambil misalnya perminyakan, jurusan perminyakan. Kalau saya pribadi misalnya, saya kasih contoh kasus lah di Kabupaten Buton misalnya, itu tempat daerah saya. Kalau saya ngambil jurusan perminyakan, maka sudah pasti saya tidak akan balik ke daerah saya karena tidak ada tambang perminyakan di daerah saya. Gitu. Maka ketika saya milih jurusan perminyakan berarti saya sudah siap. Oh saya ketika studi, pasca studi maka saya harus sudah siap untuk merantau. Daftar di Pertamina atau ke Kalimantan atau ke Ambon. Memang daerah-daerah yang memiliki tambang atau misalnya tetap kerja di Jakarta di perusahaan perminyakan. Itu sudah pasti atau bahkan ke luar negeri. Ya. Jadi ketika kita memilih jurusan kita secara tidak langsung kita sudah akan menentukan di mana tempat kita akan bekerja, balik ke daerah atau tetap merantau. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, hal juga yang dari dua hal itu, hal juga yang sangat penting adalah izin orang tua. Itu yang perlu diperhatikan juga karena terkadang misalnya kita sudah lulus nih, misalnya kita biasanya perempuan, biasanya itu terjadi pada perempuan. Misalnya saya sudah lulus nih, sudah lulus dari perminyakan lah misalnya, saya ambil jurusan perminyakan, sudah lulus lagi di perminyakan. Tapi orang tua suruh pulang di kampung, ya gimana? Jadi susah. Ya kan orang tua tidak mau jauh-jauh dari anaknya. Itu juga bisa menjadi faktor hal. Makanya ketika kita misalnya ngambil jurusan itu kita harus sampaikan ke orang tua bila perlu ketika misalnya saya sudah selesai, saya akan ke sini. Kita perlu kadang perlu cerita rencana-rencana itu. Biasa terkadang ada beberapa teman-teman itu orang tuanya pengennya ngambil jurusan A, anaknya pengen jurusan B. Maka tekniknya adalah mencoba untuk cerita sama orang tuanya. Cerita, kemudian kalau tidak bisa juga misalnya ambil hatinya. Jadi ambil hatinya, rajin-rajinlah di rumah. Perlihatkan, perlihatkan diri teman-teman itu keseriusan. Bagaimana dengan cara belajar, kemudian membantu orang tua. Orang tua kan itu anak saya serius, anak saya punya keinginan besar untuk masuk. Maka dari situ biasanya oke lah orang tua melepaskan. Jadi gitu. Sama, oh ini ada saya lupa, di selain ketiga ini adalah ya kemampuan diri teman-teman. Itu harus harus mengukur. Kita harus mengukur kira-kira kalau saya mengambil jurusan ini saya bisa capai atau tidak. Itu itu menjadi eh, hal yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman memilih jurusan. Nah, misalnya saya sudah menentukan nih, sudah dapat jurusan yang saya pilih. Saya pengen, maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan kampus yang akan dipilih. Kita milih kampusnya di mana. Jurusan-jurusan apa saja, misalnya saya ngambilnya teknik fisika, maka kita cari kampus-kampus mana saja yang menyelenggarakan atau yang membuka program studi teknik fisika. Teknik fisika tidak ada di wilayah misalnya Sulawesi, untuk Sulawesi Selatan tidak ada. Sulawesi juga tidak ada, yang ada misalnya di ITS ada, di ITB ada, di UI ada. Jadi itu. Jadi sekali lagi kalau sudah menentukan jurusan atau prodi, program studi apa yang dipilih, maka kita akan menentukan kampus mana yang kita pilih. Itu sepintas terkait eh, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika memilih sebuah program studi atau jurusan. Ya, oke. Selanjutnya adalah
Kita cek apa selanjutnya. Selanjutnya adalah ini. Ya, kita akan mencari informasi terkait apa? Bagaimana cara mendaftar, daftar UTBK atau SNB, sekarang SNBT ya, SNPMB namanya. Kemudian apa saja tesnya, kemudian mencari bukunya atau referensinya itu hal. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah ini terkait informasi terbaru, eh, proses pelaksanaan dan pendaftaran untuk seleksi sekarang namanya seleksi nasional SNPMB, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Kalau sebelumnya ada LTMP, saya lupa lagi. Cuma tahun ini pemerintah itu ada pergantian lembaga. Sekarang lembaganya SNPMB. Ya, sekarang kita lihatlah apa. Nah, ini saya ngambil dari situs SNPMB. Jadi sama seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda. Apa namanya? Tesnya tetap ada 3. Jadi jalur untuk masuk dalam sebuah perguruan tinggi negeri ada 3. Yang pertama adalah seleksi nasional berbasis prestasi SNBP. Untuk SNBP sendiri ini sekarang tahapannya di pendaftaran untuk memilih jurusan, program studi dan PTN. Dan satu hal yang perlu diperhatikan di SNBP ini. Jadi eh, ini saya bisa katakan valid. Jadi beberapa kampus misalnya kayak termasuk di tempat saya ngajar Universitas Khairun, kemudian kayak UI ITB, ketika ada misalnya mereka dijadikan prioritas kedua, di pilihan kedua itu sudah pasti tidak akan lulus karena mereka menganggap bahwa saya dijadikan pilihan kedua artinya bukan menjadi prioritas. Maka itu sudah pasti di delete. Jadi eh, biasa beberapa kampus dilihat kalau dia dijadikan pilihan pertama maka itu pasti lulus. Termasuk di kampus saya sendiri tempat saya ngajar untuk Serun, saya juga mendengar beberapa di sini kalau misalnya dijadikan pilihan pertama itu peluang besar lolos itu tinggi, gitu. Ya, tapi lagi-lagi ada kuota, ya, ada kuota minimum, kuotanya adalah 20%. Jadi dari seluruh total mahasiswa yang dipilih di satu program studi, misalnya kalau program studi itu membuka misalnya 60 kuotanya, artinya 20% dari 60 itu berapa itu? 20% seperlimanya. Berarti seperlima dari 60 hanya ada sekitar 12. Ya, betul. Hanya ada 12 mahasiswa. Minimum 12. Ya, jadi 20%. Kemudian seleksi yang kedua itu namanya SNBT, Seleksi Nasional, berdasarkan tes tertulis minimum 40%. Jadi ini minimum 40%. Nah, ini yang akan kita bicara lebih jauh. Nanti bagaimana perubahan dari seleksi nasional berbasis tulis atau UTBK kita sebutnya. Ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dia 30% maksimum ya, maksimum. Nah, beberapa kampus misalnya kayak ITS, kayak ITB ya, ini contoh ITS sama ITB itu mereka dipersyaratkan untuk membayar. Jadi misalnya kita membayar sejumlah uang, maka kita insya Allah wajib lulus, pasti lulus. Karena beberapa kampus itu memperbolehkan, artinya membayar uang muka, jadi uang gedung. Ada beberapa, gitu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini uh, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, tanggal-tanggal penting misalnya gini, di sini, oke, ini sudah lewat ya, uh, ini untuk seleksi nasional berbasis tulis. Nah, ini SNBP sekarang yang sementara berlangsung. Tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari adalah proses untuk memilih jurusan. Pengumumannya nanti di 29 Maret. Perhatikan. Jadi kalau teman-teman sudah lulus di SNBP itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar UTBK. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan, makanya harus diperhatikan betul jurusan yang dipilih pada saat SNBP ini. Pada saat apa namanya? Seleksi nasional berbasis prestasi atau jalur undangan lah. Jalur prestasi ini, jalur berbasis ini harus diperhatikan. Kita tidak boleh memilih jurusan sembarang karena ada beberapa orang, beberapa kasus-kasus sebelumnya
mereka tidak mengambil, sudah memilih program studi tertentu kemudian lulus itu tidak diambil, itu kan merugikan. Jadi merugikan kampus. Gitu. Makanya ini sekarang untuk sejak saya kurang tahu persis berapa tahun, tapi sejak beberapa tahun belakangan mereka yang sudah lulus jalur prestasi atau jalur bebas tes tidak diperbolehkan untuk mendaftar UTBK. Jadi perhatikan, nah sekarang di UTBK sini, UTBK SNBT, sekarang tanggal 16 Februari sampai 3 Maret untuk pembuatan akun. Jadi kalau teman-teman, ini portalnya, portal SNPMB, ketik saya di Google SNPMB itu akan muncul portalnya. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak membuat akun, maka itu otomatis. Jadi otomatis sudah tidak bisa mendaftar program selanjutnya karena semua proses seleksi, proses pendaftaran itu melalui akun ini. Ya, jadi teman-teman perhatikan sekarang tanggal 16, sekarang tanggal 25 Februari sampai tanggal 3 Maret, tinggal beberapa hari lagi, ya. Oke, selanjutnya adalah ini untuk portofolio. Jadi beberapa prodi kayak olahraga seni rupa memerlukan portofolio. Portofolio ini seperti misalnya piagam penghargaan. Kadang kalau untuk yang sentra tasik itu mereka atau seni misal olahraga, mereka diminta untuk membuat sebuah video misalnya ketika mereka lari keliling lapangan, sit up itu ada beberapa itu diminta ya, diminta untuk membuat itu. Jadi itu portofolio. Jadi ada beberapa prodi yang membutuhkan portofolio ini, prodi-prodinya semua, olahraga, seni rupa, tari, teater, musik, dan sebagainya. Kemudian, ini untuk proses UTBK 2023 ya. Jadi materi tesnya, kemudian metode tesnya, ujian tulis berbasis komputer, kemudian kesempatan tes setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Kemudian nanti hasil tesnya dan ini pelaksanaan tesnya 2 gelombang. Nanti kita lihat, saya next dulu. Nah, ini persyaratan pesertanya. Jadi persyaratan peserta tadi saya bilang memiliki akun SNPNB. Nanti ketika saya di Google SNPNB akan muncul websitenya. Jadi lulusan SMA, MK, SMK. Jadi ini yang alumni boleh mendaftar, tapi dengan umur maksimal 25 tahun, ya, gitu. Lulusan SMK dan tahun SMA, MA dan SMK atau sejak tahun 2021 dan 2022 atau lulusan paket C dengan umur maksimal 25 tahun. Jadi yang alumni yang sudah tamat SMA misalnya pengen daftar juga boleh, tapi sekali lagi maksimalnya 25 tahun. Ini adalah kemudian setiap peserta diperbolehkan memilih 2 program studi. Jadi memilih 2 program studi. Misalnya saya memilih satu kampus 2 program studi atau satu kampus satu program studi lagi di kampus yang lain. Itu boleh. Kemudian ini mekanisme pembayaran nanti akan disampaikan kemudian biasa melalui Bank BNI atau Bank BRI gitu. Oke, sekarang materi tes kita lihat di materi tes. Nah, materi tes ini yang berbeda tahun ini. Jadi alokasi waktu total itu ada sekitar 195 menit. Terbagi atas empat ya. Tes potensi skolastik, ini masih terbagi lagi. Kemudian ada penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Waktu total ada 195 menit. Nanti sebentar saya akan perlihatkan komponen-komponen dari setiap tes ini. Saya lanjut dulu. Jadi serupa tadi. Di sini tidak sosum dan saintek sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi tes saintek dan sosum. Maka dalam mendaftar nanti sudah tidak ada lagi pemilihan jurusan IPC, saintek dan sosum karena semua sudah sama. Jadi yang saintek maupun sosum akan menghadapi tes yang sama, yaitu tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Waktu total 195 menit. Kemudian ini tadi saya bilang, tes potensi skolastik ada 3 kemampuan yang diukur. Ini saya bilang, kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kemampuan kuantitatif ini
salah satu bentuk soalnya adalah dia misalnya deret pola angka ya, tapi bukan deret aritmetika. Silogisme, penarikan kesimpulan, dia masuknya di sini. Jadi di pengetahuan kuantitatif. Ibaratnya ini perhitungan matematika dasar atau biasa membaca grafik, ini masuk di pengetahuan kuantitatif. Kemudian di literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kemudian penalaran matematika. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat contoh soalnya, ada di website SNPMB, di situ ada diperlihatkan simulasi, bahkan teman-teman bisa melakukan simulasi untuk melakukan tes ya, untuk mengukur kemampuan. Kemudian ini untuk registrasi akunnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pada saat mendaftar itu, jadi kita memilih jalur reguler. Jadi ada dua nanti pada saat kita ingin mendaftar SNPMB setelah membuat akun, nanti akan ada dua jalur. Apakah kita mendaftar lewat KIP atau mendaftar lewat jalur umum. Kalau kita mendaftar lewat KIP, maka kita tidak membayar. Maka itu gratis dalam proses seleksinya. Kemudian kalau kita lulus, misalnya setelah lulus, maka itu nanti akan ada verifikasi oleh pihak kampus. Apakah kita berhak betul-betul layak atau sesuai dengan layak untuk mendapatkan KIP atau tidak. Itu kalau misalnya kita lulus. Kalau kemudian kita bukan KIP, maka kita mendaftar lewat jalur umum. Makanya teman-teman juga perlu untuk membuat KIP. Informasi KIP sementara dibuka sekarang, jadi bisa langsung ke websitenya. Kalau misalnya teman-teman butuh, boleh chat, tanya langsung ke saya, nanti kita bantu untuk proses pendaftarannya. Ya, jadi ini prosesnya registrasi akun, kemudian login, kemudian memilih verifikasi dan validasi data. Nah, di sini yang perhatikan adalah unggah pas foto. Jadi pas foto itu harus yang berwarna, muka jelas. Karena ada beberapa kasus kalau ada yang tidak lulus karena memasang foto selfie atau memasang foto orang lain. Ya, itu tidak akan diluluskan. Ya. Jadi tahapannya nanti registrasi akun, kemudian mengupload data pribadi, biodata dan segalanya. Kemudian setelah itu memilih program studi. Tadi saya bilang boleh memilih dua program studi, satu kampus dua program studi, atau memilih dua kampus berbeda satu program studi. Misalnya gini, contohnya misalnya kalau saya ngambil pendidikan fisika, misalnya saya ambil 2NM, saya ngambil pendidikan fisika sama pendidikan matematika, itu boleh. Atau misalnya saya ngambil pilihan pertama pendidikan fisika 2NM, pilihan kedua pendidikan fisika di Universitas Alauddin Makassar, itu juga boleh. Jadi dalam memilih program studi. Kemudian setelah itu kita akan lakukan pembayaran. Setelah membayar, kita masuk kembali untuk mencetak kartu peserta. Jadi kartu pesertanya itu betul disimpan sama akunnya, password dan username itu disimpan, jangan sampai dilupa. Kartu peserta sama passwordnya, password sama user untuk masuk ke akunnya. Karena pengumuman nanti lewat akun masing-masing, ya apa kita lulus atau tidak. Kemudian mengikuti. Nah, setelah itu hati-hati dalam memilih lokasi tes. Jadi ada beberapa. Jadi lokasi tesnya itu kita pilih di kampus negeri paling dekat. Misalnya kalau saya di Buton, maka paling dekat itu bisa di Unhalu, bisa di Makassar. Ya, gitu. Kalau misalnya di wilayah Maluku Utara berarti hanya ada satu kampus negeri, dua kampus negeri, yaitu di Universitas Khairun atau di IAIN, gitu. Ya, jadi perhatikan dalam memilih lokasi tes. Kemudian mengikuti UTBK, tadi saya bilang UTBK dilaksanakan 8 Mei, 8 Mei sampai tanggal 22 Mei. Jadi masih ada 28 hari, 2 bulan 10 hari. Ya. Ini tadi saya bilang bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2003 akan ditolak untuk mendaftar SNBT 2003. Jadi mereka yang sudah lulus tidak bisa mendaftar SNBT lagi. Makanya hati-hati dalam memilih jurusan di SNBT tadi. Di SNPMB yang jalur prestasi. Hati-hati. Oke, saya kira itu saja informasi terkait SNPMB bentuk seleksinya.
Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, sebelum saya tutup, saya kasih lihat dulu. Saya stop share. Oke, habis. Oke, saya kasih lihat satu. Saya mau stop share dulu. Ya, saya mau perlihatkan mana tadi pengetahuan ini. Ini oke. Ini ya, jadi saya bilang ada ini komponennya. Mudah-mudahan terlihat jelas. Saya kasih besar dulu. Oke, jadi ini ya. Ada yang pertama saya bilang ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jadi masing-masing 30 soal, waktunya 45 menit, kemudian literasi bahasa Inggris itu 20 soal, waktunya 30 menit, kemudian penalaran matematika 20 soal, waktunya 30 menit. Ya. Kemudian, jadi jumlah untuk literasi itu ada 105 menit, 70 soal. Penilaian matematika bilangan itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Kemudian di tes potensi skolastik ada 4 item. Pertama penilaian umum. Jadi ada penilaian umum ada 3, penilaian induktif, penilaian deduktif, dan penilaian kuantitatif masing-masing 10 soal. Waktunya 30 menit, total 30 soal. Kemudian pemahaman bacaan dan menulis 20 soal, waktunya 15 menit. Jadi waktunya sangat pendek ya. Tidak cukup, ini tidak cukup 1 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal 20 menit. Nah, ini lebih dari 1 menit. Kemudian pengetahuan kuantitatif ini juga matematika. Ini juga matematika. Eh, statistik, deret, kemudian apalagi baris dan deret ya. Baris dan deret yang geometri. Ini fungsi kuadrat juga ada. 15 soal 20 menit. Jadi yang tes potensi skolastik total ada 85 soal 90 menit. Jumlahnya 195 menit. Ini contoh soal yang saya ambil dari SNPMB. Contoh soalnya ini adalah persamaan kuadrat. Ini untuk yang pengetahuan kuantitatif yang ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Kak Usman atas pemaparan materinya. Em, Kalau untuk UTBK 2003 ini, eh, perbedaan paling signifikan dari yang sebelum-sebelumnya itu yang harus kita kayak beri perhatian lebih begitu Kak. Yang bagian mananya saja menurut Kak Usman? Sebenarnya yang paling paling signifikan berbeda itu di kalau tahun sebelumnya kan ada tahun sebelumnya itu kan ada tes potensi skolastik. Jadi tes potensi skolastik, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu ada, matematika ada, sama ditambah dengan tes saintek atau soshum. Nah, perbedaan dengan sebelumnya itu yang dihapuskan saintek sama soshumnya yang dihapus. Tapi untuk TPS sama penelaran itu tetap ada. Keuntungannya sebenarnya kita tidak perlu lagi belajar di saintek dan sosum karena saintek dan sosum ini materinya lumayan luas. Sementara di penalaran di TPS itu kan yang perlu diperhatikan hanya di pengetahuan kuantitatif. Kalau yang penalaran yang penarikan kesimpulan induktif sama deduktif itu lebih dekat ke bahasa Indonesia.
Jadi itu kesempatan sebenarnya buat teman-teman untuk mempersiapkan diri bisa lulus di kampus tujuan karena tidak ada lagi, sekali lagi tidak ada lagi saintek, fisika, kimia, biologi, matematika, IPA. Kalau matematika IPA masih tetap ada ya. Matematika IPA masih tetap ada. Matematika IPA sama matematika dasar tetap ada. Di tadi saya bilang ada di pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Jadi di Pak, pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika itu masih ada matematika dasar sama matematika saintek gitu. apa bedanya yang penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif dari segi soal? Nah, pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika kalau saya lihat dari SNPNB, yang contoh soal yang ada di SNPNB ya. Gini, kalau di penalaran matematika ini, kalau saya lihat dari sini ya, ini bilangan, pengukuran dan geometri. Jadi gini, ada kalau yang sebelumnya kita kenal dengan matematika IPA sama matematika saintek gitu. Kalau matematika sosum juga ya. Kalau matematika dasar itu biasanya mulai dari logaritma materinya ya. Logaritma, kemudian persamaan kuadrat, kemudian apalagi persamaan kuadrat, eh saya lupa apalagi persamaan kuadrat, tunggu, pertidaksamaan, pertidaksamaan. Jadi di penalaran mana tadi saya bilang, oh, saya belum share nih, saya share ini ya, saya share. Yang ini yang penalaran matematika menurut saya ini materi untuk matematika dasar. Sementara di pengetahuan kuantitatif, saya lihat ini pengetahuan kuantitatif, ini pengetahuan kuantitatif ya. Sorry terbalik. Di pengetahuan kuantitatif ada matematika saintek. Gini ya, saya ulang gini. Jadi uh, di pengenalan matematika ini matematika dasar. Yang di sini ada beberapa tapi tidak semua, tapi ada matematika sainteknya. Kayak misalnya kalau saya lihat di website SNPMB ada dimensi 3. Dimensi 3 itu materi untuk matematika saintek. Peluang materi untuk matematika saintek gitu. Tapi di sini dimasukkan juga. Jadi ini tetap matematika sebenarnya apa namanya? eh Tidak jauh berbeda. Sekali lagi tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya sama. Hanya sudah kalau sebelumnya itu jelas misalnya gini. Kalau sebelumnya matematika dasar sama matematika saintek itu jelas perbedaan materinya. Jadi matematika dasar materinya apa, matematika saintek atau matematika sosial materinya apa. Tapi kalau yang ini udah di mix gitu. Karena di pengetahuan kuantitatif ada matematika dasar, ada matematika saintek maupun sosum di penerapan matematika juga ada gitu. Itu menurut saya. Jadi seharusnya lebih gampang ya? Kalau gampang relatif sih. Tapi Oke. mungkin gampangnya di semakin sedikit yang dipelajari Ah, gitu. oke. Jadi Karena peluang untuk berhasil di tesnya bisa lebih tinggi bisa kalau lebih tinggi maksimal kalau maksimal belajarnya gitu. 2 bulan untuk belajar soal dua jenis soal ini kira-kira cukup menurut Kak Usman? Kalau dipelajari per bab ya, per bab per bab itu mungkin tidak cukup karena banyak materi matematikanya kan, tapi belajar itu berbasis soal. Jadi perbanyak Ah, kayak soal-soal kayak gini, misalnya kalau lupa nanti baru buka materinya lagi, oh lihat materinya apa gitu. oke. Jadi cara belajar menurut saya lebih bagus berbasis soal. Belajar soal, setelah itu kalau lupa baru buka materinya. Jadi kalau misalnya persiapan dalam 2 bulan untuk UTBK ini harusnya cukup ya untuk kalau misalnya dengan berbasis soal. Sebenarnya kalau eh, tergantung perbandingnya juga sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang terlambat ya terlambat juga. Tapi kalau karena kalau kita bandingkan dengan anak-anak di kota ya,
mereka udah masuk bimbingan belajar, bahkan dari SMP, dari awal mereka itu sudah masuk. Tetapi eh, masih ada waktu lah, 2 bulan itu menurut saya cukup. Yang penting belajarnya serius. Itu cukup untuk latihan. Yang penting setiap hari, kalau setiap hari bisa belajar, menyisihkan waktu 1 jam 2 jam untuk belajar latihan soal itu bisa. Gitu. Karena di sini ini bukan hanya karena kita diburu dengan waktu, 30 soal 45 menit, 20 soal 30 menit, 20 soal 30 menit, ya kan? Ya, betul. Itu Terlalu tidak sulit. cukup tidak cukup 22 menit. Makanya kalau teman-teman terbiasa latihan latihan kerja soal, latihan kerja soal itu otak Anda akan terbiasa. Oh, ketika lihat soal cepat, tapi kalau jarang latihan susah. Karena bukan hanya orang pintar sih, tapi strategi manajemen waktu. Baik, Gitu. Kak Usman. Ada yang mau ditambahkan lagi, Kak Usman? Kira-kira? Hmm, dari saya mungkin cukup. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, yang pasti pesan saya adalah tadi saya bilang persiapkan mulai dari sekarang, mulai-mulai dipikir jurusan apa yang mau dipilih, kemudian mulai cicil belajarnya, mulai cari lihat-lihat YouTube, kemudian cari-cari bank soal, itu mulai dari sekarang, ya. Karena sekali lagi ini kesempatan karena tidak ada saintek dan soshum. Karena yang biasa orang bikin jatuh itu ada di saintek sama soshum, gitu. Ini Oke, karena UTBK 2023 kayak skemanya dipermudah untuk kita bisa lulus betul. di perguruan tinggi tadi. Jadi harusnya memang sudah dipikirkan dengan sangat super duper matang jurusan yang kita mau ambil karena sudah dipermudah di tesnya. Ya, karena ini kan kenapa kenapa dibikin seperti ini karena idenya itu adalah sebenarnya buat diberi kesempatan sama anak-anak yang ada di daerah. Kan Ah, gini, anak-anak kalau mau dibandingkan kan anak-anak di kota sama anak-anak di daerah yang sainteknya itu berbeda. Mereka betul. biasa jauh tertinggal di saintek misalnya fisika, kimia, biologi. Yang sainteknya itu susah. Sementara anak-anak di kota mereka sudah kuasai, seperti di daerah belum. Jadi startnya beda, makanya pemerintah bilang supaya startnya sama, maka saintek sama sosum ini ditiadakan. Jadi hanya karena kalau untuk literasi yang 2 bidang studi ini, menurut pemerintah kemampuan anak-anak SMA di kota sama di daerah tidak jauh berbeda. Gapnya tidak terlalu jauh. Jadi kesempatan anak di daerah untuk bisa tembus di kampus terbaik itu ada, gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Usman. Seharusnya eh, lebih menginspirasi adik-adik untuk kuliah karena pemerintah sudah berusaha juga untuk mempermudah Ya, seperti itu seharusnya. seharusnya. Tinggal balik ke pribadinya masing-masing lagi, Bro. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini, sore hari ini, Kak Usman. Semoga apa yang dipaparkan bisa diserap dan diterima dengan baik, manfaatnya tersebar dan kembali ke Kak Usman juga. Semoga sehat Terima selalu. kasih. Pokoknya sampai jumpa di Ya, kegiatan-kegiatan berikutnya. ya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.